Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai mengenai matriks, di mana saya bilang bahwa dengan matriks itu nanti kita akan melakukan perhitungan yang lebih kompleks terhadap perhitungan-perhitungan di data. Nah, kali ini kita akan mulai memasuki mengenai perhitungan-perhitungan yang ada di machine learning. Salah satu teori yang kita pakai di dalam machine learning adalah mengenai simple linear regression, di mana simple linear regression itu mempunyai formula Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1. Ini pernah kita pelajari ketika kita masih di sekolah menengah atas atau bahkan di sekolah menengah pertama, bahwa rumusan ini adalah rumusan suatu garis lurus, ya, suatu garis lurus, di mana Y dinyatakan sebagai dependent variable, B0 dan B1 dinyatakan sebagai koefisien variabel, sedangkan X1 adalah independent variabel. Nah, dan apabila rumusan ini kita buat dalam bentuk diagram kartesian XY, di mana X itu mendatar dan Y ada berdiri atau vertikal, maka kita bisa menentukan suatu garis lurus yang menyatakan persamaan dari Y, di mana persamaan ini didapat dari beberapa data yang terkumpul sehingga kita bisa menentukan suatu garis lurus atau perkiraan suatu garis lurus dengan persamaan Y sama dengan B0 kali Y sama dengan B0 tambah B1 X1. Nah, dan apabila suatu data, dalam hal ini misal kita proyeksikan ke titik ini, kita proyeksikan lurus ke titik Y, maka bisa dikatakan titik ini adalah Y nilai rata-ratanya, XI, YI. Jadi ini adalah nilai rata-rata dari Y, dinyatakan dengan Y topi. Itu. Nah, nilai B0 itu di sini, nilai B0 itu menyatakan bahwa apabila nilai XI-nya sama dengan 0. Nanti bisa kalian pahami di contoh berikutnya. Nah, misal saya mempunyai grafik experience dan salary. Jadi didapatkan data seperti yang digambarkan, di mana misal ada suatu perusahaan. Jadi ceritanya ini adalah ada perusahaan, di mana perusahaan ini mempunyai pegawai, di mana pegawai tersebut mempunyai lama mengabdi atau years experience-nya berbeda-beda. Nah, dengan years experience yang berbeda-beda ini, maka dibuatlah suatu grafik seperti yang tergambar di gambar ini. Nah, years experience ini berhubungannya apa dengan salary atau gaji, gitu ya. Ininya seperti itu, sehingga dengan menggunakan teori simple linear regression itu kita bisa membuat suatu garis lurus di antara data-data tersebut yang paling mungkin mendekati ke semua data. Nah, apabila Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 seperti saya sebutkan bahwa ini adalah rumusan untuk simple linear regresi, maka
bisa dinyatakan Y adalah salary, gaji, dan X1 adalah experience. Nah, di sini ada B0. Ini ada B0. Artinya apa? Artinya ketika seorang pegawai, calon pegawai masuk ke dalam perusahaan tersebut tanpa experience apapun, dia sudah mempunyai gaji B0. Misal bisa saja gaji B0-nya sama dengan 3 juta. Gitu ya. Jadi ketika seorang pegawai datang melamar belum punya pengalaman apapun, dia mempunyai gaji 3 juta. Karena dengan prediksi garis simple linear regression ketahuan nilai B0-nya adalah 3 juta. Intinya seperti itu. Nah, apabila kita ingin mencari tahu, misal garis ini apa sih maksudnya? Saya membuat garis seperti ini gini. Apabila ada seseorang dari 19 tahun menjadi 20 tahun, gajinya berapa? Pertanyaannya seperti itu. Gajinya berapa yang bisa dia dapatkan ketika dia gajinya 20 tahun menurut simple linear regression? Artinya kita proyeksikan garis tersebut ke garis Y sama dengan B0 B1 plus B1 X1. Kemudian kita tampilkan nilai salary. Jadi di sini ketahuan bahwa ketika 19 tahun mungkin dia gajinya 10 juta. Mungkin setelah dia naik menjadi 20 tahun bisa jadi gajinya menjadi 11 juta misal. Gitu ya. Nah, nilai ini di titik ini itu tidak nilai pakem. Karena apa? Ini hanya perkiraan, hanya acuan bagi perusahaan untuk menggaji seseorang. Karena biasanya selain years experience, lamanya dia mengabdi, ada juga level. Gak bisa disamakan antara level yang blue collar sama white collar. Artinya yang CEO sama yang kerja di bagian buruh atau di pabrik gitu ya. Pasti gaji CEO akan jauh lebih mahal, lebih banyak ketimbang gaji salary buruh yang sama-sama bekerja 20 tahun. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang OLS. Apa sih itu? Nah, ketika data itu tersebar secara merata dan kita buat suatu garis lurus, ada B0. Nah, nih. Artinya seperti yang saya bilang, ketika data yang kita dapatkan ini kita perbesar, ada YI, kita proyeksikan ke YI di garis lurus, inilah yang dinamakan dengan nilai rata-ratanya. Rata-rata atau nilai prediksinya. Gitu ya. Prediksinya di titik ini. Ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumusan yang kita pakai ada Y sama dengan B0 plus B1 kali X1. Nah, dalam hal ini B0 itu dinyatakan sebagai A, B1 ini kita nyatakan sebagai nih, gitu ya. Sehingga ada rumusan nilai B sama dengan N sigma N. Ini kita dapatkan dari data yang kita kumpulkan. Kita nanti akan mencoba mendapatkan soalnya. Misal ini ada kumpulan data antara salary sama years experience ya. Jadi di sini kelihatan bahwa ketika seseorang itu sudah bekerja 9 tahun, bisa jadi gajinya $6.900 misal. Ketika dia sudah masuk ke 12 tahun, dia bisa dapat gaji 7.600 dan demikian seterusnya. Apabila kita nyatakan data-data tersebut itu dalam bentuk N, maka ada data ke 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga kita tahu jumlah data dari
data yang kita dapatkan ada 12 data. Nah, seandainya salary itu saya nyatakan sebagai Y dan years experience saya nyatakan sebagai X, maka tugas saya adalah mencari YI kuadrat. Selain mencari YI kuadrat, tugas saya ada mencari XI kuadrat, dan yang terakhir adalah mencari XI YI. Buat apa data-data ini? Ini kita dapatkan ketika kita mendapatkan nilai B, kita harus mencari nilai B ini. Setelah ini kita dapat menemukan nilai A, kita mendapatkan nilai Y. Ketika nilai Y ini kita dapatkan, maka kita bisa menggambar grafiknya, kemiringannya gimana. Itu ya. Ininya seperti itu. Nah, nilai YI kuadrat itu didapat misal kalau Y1 sama dengan 6.900, maka YI kuadrat adalah 6.900 kuadrat. Misal X1 sama dengan 9, maka X1 kuadratnya adalah 9 kuadrat. Demikian seterusnya untuk N 1, 2, 3 dan sampai ke bawah. Setelah itu, kalau kita melihat nilai B itu, kita butuh sigma penjumlahannya. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita jumlahkan semua data tersebut seperti ini. Salary didapatkan nilainya ada 75.600. Habis itu years experience ada 108. YI kuadrat ini XI kuadrat 1020, XI 69.600. Setelah ketemu nilai-nilai jumlah ini, data tersebut akan kita hilangkan dan kita naikkan, di mana N tadi kita ketemu 12 data. Ya. Enggak salah 12 data. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah menentukan nilai B. B-nya adalah 12 kali 69, 600 dan seterusnya. Ini kebanyakan 0 ya. Kebanyakan 0. Habis itu dikurangi XI itu 108. Ini tadi saya bilang ini Y, ini X. Sigma XI sama dengan 108. Sigma Y adalah ini. Demikian seterusnya. N ada 12. Terus habis itu ketahui sigma XI kuadrat adalah ini. Dan sigma XI kuadrat 108. Sehingga nilai yang didapatkan ada 325. Sehingga setiap X naik 1 years experience, maka salary akan naik sekitar 325. Sehingga nilai A dari grafik tersebut adalah Y rata-rata dikurangi BX rata-rata, sehingga ketemu nilai A nya adalah 3375. Nah, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah bahwa nilai Y sama dengan 3375 ditambah 325X. Sehingga dengan rumusan ini kita bisa mendapatkan bentuk grafiknya dari rumusan salary dan experience, gitu ya. Jadi kita ketemu nilai grafiknya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya mempunyai data. Jadi ini berlanjut ya, antara kiri dan kanan. Setelah 4 lari ke sini karena diteruskan nggak cukup. Nah, tugas kalian adalah mencari nilai Y sama dengan A plus BX-nya dengan cara yang sudah ditetapkan di atas. Jadi ada 2 datanya. Ini satu data, cuman karena tidak cukup jadi saya taruh di bawah, di sampingnya, gitu ya. Nah, step selanjutnya adalah kita mempelajari tentang
multilinear regresi. Multilinear regresi pada dasarnya adalah simple linear regresi, di mana ketika simple linear regresi itu hanya mempunyai satu independen variabel. Sedangkan untuk multiple linear regresi itu mempunyai beberapa independen variabel. Dalam hal ini kalau dependen variabelnya adalah y, maka independen variabelnya adalah x1, x2 hingga ke xn. Ya. Cara perhitungannya bisa kita lihat sekarang ini. Misal kita mencoba memahami data ini ya. Bagaimana memprediksi profit keuntungan dari suatu perusahaan yang ada di New York atau California dengan gaji R&D, admin, dan marketingnya seperti itu. Nah, sehingga rumusan yang kita dapatkan adalah dengan menggunakan multiple linear regresi, y sama dengan b0 ditambah b1 x1 kita nyatakan sebagai R&D, nah terus kemudian b2 x2 itu kita membahas tentang admin, b3 x3 tentang marketing, dan yang terakhir adalah kita nggak tahu. Nah, seperti yang kita pelajari di data preprocessing, bahwa kita mengenal categorical data. Nah, di categorical data ini kita lihat bahwa ternyata New York itu mengelompokkan diri lebih dari satu data. Demikian juga untuk California juga lebih dari satu data. Sehingga bisa kita ketahui bahwa state itu menyatakan categorical data. Tugas kita adalah menentukan data categorical data atau dummy datanya. Nah, ini New York, sehingga kita bisa tahu untuk California adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah dummy variabel, sehingga nilai ini bisa kita nyatakan sebagai B4 kali D1 atau B4 kali dummy, di mana D2 itu selalu sama dengan 1 minus D1. Artinya apa? Ketika D1-nya adalah 1, otomatis D2 dalam hal ini adalah California itu mempunyai nilai 0. Selalu. Apabila datanya lebih, akan beda lagi. Gitu ya. Nah, sehingga kita harus mencoba untuk membangun suatu model matematika. Kenapa model matematika itu penting? Ini kita lihat. Misal kita mempunyai data X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Kita data-data ini menurut data yang kita kumpulkan itu berpengaruh terhadap Y misal. Nah, tetapi seharusnya tidak semua data bisa kita olah. Kita akan mudah menilai suatu data itu pergerakannya gimana apabila kita tahu bahwa data tersebut, dari data-data tersebut, komponen data manakah yang paling signifikan mempengaruhi suatu data, sehingga kita bisa menghilangkan beberapa data dari perhitungan agar supaya data yang kita hasilkan itu semakin signifikan. Maksudnya begini, misal saya mempunyai data mengenai hujan, ya, mengenai hujan. Hujan suatu daerah, misal kita di UMM, hari ini akan hujan. Data-data yang mempengaruhi misal suhu, terus mungkin kelembapan atau apalagi. Nah, misal yang ketiga saya buat kepadatan penduduk, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa
ada suhu T, kelembapan itu apa? Rumusnya saya lupa. Jadi ada suhu, kelembapan, dan kepadatan. Nah, dari ketiga data X1, X1, X2, X3, kita tidak bisa menggunakan semua data tersebut. Kita harus tahu data manakah yang paling atau sangat berpengaruh terhadap nilai dependent variable. Dalam hal ini adalah Y. Nah, dari data tersebut kita tahu bahwa ternyata kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap hujan misal, atau tidak sangat berpengaruh, atau pengaruhnya sangat kecil, sehingga mau tidak mau nilai X3 itu harus kita drop dan kita melakukan perhitungan ulang agar supaya nilai prediksi yang kita dapatkan itu menjadi lebih baik. Jadi dalam hal ini nilai X3 itu kita drop gitu ya. Nah, kita coba memahaminya. Dalam hal ini kita punya data, misal X1, X2, dan Y, di mana X1 dan X2 adalah independen dan Y adalah dependent. Seperti sebelumnya, ketika kita mempunyai simple linear regression, kita punya nilai Y sama X, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai X kuadratnya, Y kuadrat, XY, dan seterusnya. Demikian juga ini, kita harus menentukan nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat. Selanjutnya apa? Kita menentukan X1 kali X2, X1 Y, X2 Y. Gitu ya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita menentukan datanya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa datanya adalah terisi seperti berikut ini. Sehingga X1 kuadrat ketemu, X2 kuadrat ketemu, Y kuadrat ketemu, demikian seterusnya. Nah, di simple linear regresi kita sudah bilang bahwa untuk menentukan nilai B0, B1 dan seterusnya, kita harus menentukan nilai jumlah dari masing-masing kolom. Sehingga diketahui bahwa jumlah di masing-masing kolom adalah sebagai berikut. Jadi nilai X1 kita jumlah ketemu 86,5, X2 kita jumlahkan menjadi 86,92. Demikian seterusnya sampai akhir. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ketika data itu sudah terkumpul demikian rupa, kalau yang di simple linear regression kita lakukan dengan rumus B sama dengan N bla 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 dan sampai terakhir. Nah, ketika kita mendapatkan multiple linear regresi, kita tidak bisa dengan mudah menggabungkan data-data tersebut. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah kita menentukan matriks dari data tersebut. Dalam hal ini kita punya independent variable X1 dan X2, maka kita akan mencoba membentuk matriksnya. Nah, di sini ketahui bahwa ini adalah X1 kali X1, maka X1 keluar gini. Nah, di sini juga akan ada X2 kali X2, berarti ini X kuadrat. Nah, misal di situ gitu ya. Nah, habis gitu kita mendapat X1 kali X2 dari mana? Dari X1 kali X2. Demikian seterusnya, sehingga data yang kita dapatkan adalah ada sebagai berikut gitu ya. Misal di sini tidak ada variabelnya, maka X1 kali 1 sehingga keluarnya X1 86,5. Nah, bagian kolom yang kosong ini kita nyatakan sebagai 13 karena jumlah data yang kita punya ada 13 data. Kemudian kita menentukan B, B0, B1, B2 dan kita menentukan nilai Y, di mana Y adalah Y kali tidak ada berarti nilainya Y. Kemudian Y dan X1 berarti X1 kali Y.
kemudian X2 kali Y. Sehingga kita akan mendapatkan matriks sebagai berikut. Ini adalah matriks yang kita dapatkan. Sehingga apabila matriks pertama kita nyatakan sebagai X, yang kedua sebagai B, maka yang ketiga adalah kita nyatakan sebagai Y. Nah, karena yang dalam bentuk variabel adalah B0, B1, B2 belum diketahui, maka kita akan menentukan nilai B sebagai perkalian X inverse kali Y. X inverse lah inilah yang akan kita cari untuk mendapatkan nilai B. Jadi kalau kita ketemu nilai B, B0, B1, B2, maka kita akan bisa menentukan nilai manakah yang bisa kita drop atau tidak. Lanjut. Di sini kita tahu nilai X-nya ketemu, di mana X inverse sama dengan superdeterminan X kali adjoin X di sini. Kemudian kita menentukan nilai minor dan nilai K11, demikian seterusnya, sehingga ketemu nilai determinannya adalah sekitar 14442,56 gitu ya. Nah, karena kita membutuhkan nilai adjoin, di mana adjoin X itu adalah nilai kofaktornya transpose, maka kita membutuhkan K21, K22, K23 dan seterusnya, sehingga ketemu bahwa nilai K21 nya minus 4099,02, K31. Jadi ini nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam adjoin-nya. Gitu ya. Sehingga diketahui nilai B sama dengan X inverse kali Y. Adjoin X adalah KX transpose, ketemu nilainya karena di sini kita sudah mendapatkan nilai K, maka kita tinggal memasukkan ke sini, dan sehingga kita ketemu nilai X inverse. X inverse-nya adalah dirumuskan sebagai superdeterminan X kali adjoin X, sehingga didapatkan nilai X inverse sebagai berikut. Bagaimana menentukan B-nya? Maka B sama dengan X inverse kali Y, sehingga nilai B diketahui 7, dan seterusnya. Nah, nilai ini bisa menentukan nilai Y sama dengan nih. Jadi A plus BX, B0X, B1X1, B2X2 bisa kita tentukan. Gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan bagian mana yang harus kita drop atau kita biarkan, itu kita harus menentukan jumlah kuadrat total dari suatu data, jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat galat, dan koefisien determinasi serta nilai dugaan. Jadi dari kesemua rumusan ini yang paling penting adalah S kuadrat R kuadrat ini. Semua rumusan ini tidak perlu dihafal, hanya dimengerti dan cara bagaimana cara memakainya. Sehingga kita temukan bahwa JKT, JKR, JKG, R kuadrat, S kuadrat kita ketemukan sebagai berikut. Sehingga step selanjutnya adalah kita menentukan var X dari suatu matriks, di mana var X dinyatakan sebagai X kuadrat kali X inverse, sehingga X kuadratnya kita masukkan dari sini, X inverse-nya kita dapatkan sebelumnya, sehingga ketemu var X sama dengan seperti berikut. Paham ya? Nah, ketika ketemu var X ini, maka kita harus menentukan nilai error. Ketika nilai var X-nya kita masukkan var B0, var B1, var B2, maka kita menentukan nilai error. Di sini kita ketahui bahwa ke semua data ini nilai errornya rendah, jadi 17%, 30%. Artinya apa? Bahwa nilai X1 dan X2 sangat signifikan mempengaruhi perhitungan suatu data. Kalau yang ini adalah error dari B0 ya. Tapi yang kita perhatikan adalah B1 dan B2.
seandainya kita mempunyai error ini 30%, ini 17%, ternyata di sini ada misal B2 mempunyai nilai 1,1757858, artinya errornya ada 117,57%. Artinya sangat tinggi. Artinya var B2 ini artinya X2-nya ini tidak berpengaruh terhadap prediksi data. Artinya data tersebut harus di-drop sehingga yang kita dapatkan nanti adalah data independen variabelnya adalah X1 dan Y gitu. Jadi kita ngedrop data satu persatu. Habis itu kita ulang lagi dari awal data mana yang kita buang sampai akhirnya nilai error dari data tersebut harus kurang dari 100%. Gitu ya. Terima kasih. Ini adalah akhir dari multiple linear regression. Minggu depan kita akan bicara tentang prediksi suatu gelombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.